wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sami Silma dengan NIM akhir 100 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 6B yang akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai studi kelayakan bisnis Islam, yaitu studi kelayakan bisnis kerupuk bawang yang ada di Desa Susukan. Pada alinea pertama, pendahuluan ini menjelaskan tentang kegiatan usaha yang banyak terdapat pada daerah tersebut dan juga tingkat daya beli masyarakatnya. Bisnis merupakan kegiatan yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena semakin berkembangnya teknologi, sehingga banyak pula bisnis yang merajalela dan menguntungkan bagi masyarakat. Bisnis yang banyak dikembangkan oleh masyarakat di Desa Susukan ini adalah industri kerupuk bawang. Selain industri kerupuk bawang, di Desa Susukan sendiri banyak usaha baru, yaitu dengan pembangunan ruko-ruko di sepanjang jalan raya, dan oleh karenanya banyak juga bisnis-bisnis baru yang masuk ke wilayah ini, seperti usaha kuliner, konter, toko buah, dan lain sebagainya. Semakin banyak usaha yang berdiri di daerah ini, maka semakin tinggi pula tingkat persaingan yang terjadi. Yang selanjutnya menjelaskan bagaimana bentuk usaha dan tujuan dari mendirikan usaha ini bagi pemilik dan manfaat usaha untuk masyarakat. Rencana usaha yang akan didirikan adalah industri kerupuk bawang, agar produksi ini dapat terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru yang menjadikan industri kerupuk ini layak untuk dipasarkan ke pasaran yang lebih luas. Nah, yang menjadi tujuan dari industri ini selain untuk mendapat keuntungan, tentunya yaitu untuk melestarikan bentuk usaha sebagai usaha yang ada sejak tahun 80-an. Usaha ini didirikan untuk membantu para masyarakat sekitar dalam mencukupi kebutuhan ekonominya, karena nantinya akan membutuhkan pegawai yang akan diambil dari masyarakat sekitar. Ketiga, menjelaskan kemampuan pemilik tentang usaha yang akan dibuat dan sudah berapa lama pengalaman kerja dalam usaha tersebut. Nah, sebelum mendirikan usaha ini, pemilik usaha belum banyak memiliki pengalaman dalam memproduksi produk ini. Tetapi, di lingkungannya sudah banyak berdiri UMKM yang sama. Maka, pemilik sedikit tahu bagaimana proses produksinya, bagaimana pemasarannya, bagaimana usaha kerupuk bawang ini dijalankan. Dan juga banyak informasi yang akan didapat mengenai cara produksi usaha ini, karena memang usaha ini biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yang keempat yaitu menjelaskan kemungkinan bagaimana minat konsumen terhadap hasil produk barang atau jasa dari usaha tersebut. Nah, dari beberapa UMKM kerupuk bawang yang berdiri di Desa Susukan ini memiliki peminat yang cukup tinggi, di mana produk ini biasa dipasarkan kepada konsumen dari berbagai daerah, juga dipasarkan di beberapa jenis pasar, swalayan, bahkan sampai ke warung-warung kecil. Karena rasanya yang ditawarkan oleh setiap UMKM itu memiliki cita rasa yang tentunya lezat, tetapi juga memiliki cita rasa yang sendiri-sendiri. Oleh karenanya, pemilik usaha ini akan memproduksi kerupuk bawang dengan inovasi baru, yaitu dengan menambahkan irisan bawang putih, sehingga diharapkan konsumen akan tertarik dengan produk kerupuk bawang goreng ini. Yang kelima yaitu menjelaskan lokasi usaha dan mengapa memilih lokasi tersebut. Industri kerupuk bawang goreng ini nanti didirikan di Jalan Geologis Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Alasan berdirinya industri ini karena di wilayah ini terdapat lahan kosong yang cocok untuk didirikan pabrik industri kerupuk bawang. Yang keenam, menjelaskan keadaan mitra usaha atau usaha yang sama di lingkungan. Nah, industri kerupuk bawang goreng yang terletak di Jalan Gelugis Desa Susukan ini belum ditemukan pabrik industri yang sama. Namun, di sekitarnya ada sekitar 3 industri kerupuk dengan letak yang sedikit jauh dari letak industri ini, dan ada sekitar 9 UMKM sejenis yang ada di Desa Ketanggen, Kecamatan Susukan. Tetapi dengan inovasi baru kerupuk ini, maka tentunya akan menjadikan keunikan tersendiri dalam industri ini, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor di pasaran yang lebih luas.
Tujuan dari studi kelayakan bisnis Islam yang pertama sebagai ikhtiar untuk kesuksesan usaha, yang kedua meminimalisir resiko, yang ketiga memudahkan perencanaan, yang keempat memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan yang kelima adalah memudahkan pengendalian dan pengawasan. Untuk kunci sukses, yang pertama adalah harga. Harga yang ditawarkan oleh produk ini terjangkau sesuai dengan kisaran harga yang ada di pasaran dan disesuaikan pula dengan bahan baku yang digunakan. Yang kedua adalah komposisi yang halal. Bahan yang digunakan untuk memproduksi kerupuk bawang ini adalah bahan-bahan yang terjamin kehalalannya. Kerupuk bawang ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan karena tidak menggunakan bahan yang mengandung bahaya. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Kunci kesuksesan yang ketiga ini ada pada strategi pemasaran yang tepat, di mana kerupuk bawang ini nantinya akan didistribusikan di wilayah yang ada pusat oleh-oleh dan juga pemasaran secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Yang keempat ada cita rasa yang khas. Dengan cita rasa yang khas ini dapat menjadikan kunci kesuksesan bisnis ini karena rasa yang nikmat, gurih, dan tentunya rasa bawang yang kuat sehingga membuat kerupuk bawang ini banyak diminati konsumen. Dan kunci sukses yang kelima ada dalam packaging. Packaging yang digunakan ini packaging yang menarik sehingga dapat lebih menarik minat konsumen untuk membeli produk ini. Aspek hukum. Yang pertama ada jenis badan hukum. Jenis badan hukum yang digunakan untuk mendirikan usaha industri ini adalah badan hukum perseorangan karena nantinya usaha ini didirikan sendiri oleh pemilik. Yang kedua, dokumen-dokumen yang akan diteliti. Yang pertama, KTP pemilik usaha. Yang kedua, NIB atau nomor induk berusaha. Yang ketiga, SIWI atau surat izin usaha industri. Dan yang keempat ada SITU, surat izin tempat usaha. Dan yang terakhir ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga ada aspek hukum dalam syariat Islam. Pemilik usaha UMKM industri ini adalah seorang muslim, sehingga usaha yang didirikan dijalankan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pemilik memiliki pengalaman mengenai ilmu pemasaran yang sesuai dengan syariat, sehingga dari proses produksi hingga pendistribusian dapat dijalankan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi dibagi menjadi 3 komponen, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Geografis, produk kerupuk bawang goreng ini akan dipasarkan di wilayah Kabupaten Semarang. Oleh karenanya, nantinya akan digunakan media online sebagai salah satu strategi pemasaran dengan tujuan produk ini akan dapat lebih luas dikenal oleh masyarakat di luar wilayah desa susukan. Yang kedua ada demografi, karena kerupuk bawang ini bukan jenis makanan yang khusus dan memiliki komposisi yang halal dan aman sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Yang ketiga ada psikografis, yaitu produk kerupuk bawang goreng yang ditawarkan ini cocok untuk semua kalangan yang mementingkan komposisi halal dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Karena proses produksi yang dijamin kebersihannya dan kehalalannya, dan juga penggunaan teknologi yang semi modern sehingga memiliki kualitas dan cita rasa yang khas untuk memberikan kepuasan tersendiri pada konsumen. Aspek pasar dan pemasaran yang kedua ada targeting. Targeting utama untuk produk ini adalah masyarakat menengah ke bawah, karena kerupuk bawang ini dibanderol dengan harga ekonomis dan tentunya sasarannya adalah masyarakat yang menyukai jenis makanan ringan dengan inovasi yang baru dan kualitas yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari oleh semua kalangan. Aspek pasar yang ketiga adalah positioning. Kerupuk bawang goreng yang unik. Kerupuk bawang yang biasa dipasarkan oleh UMKM yang ada di Kabupaten Semarang ini adalah kerupuk bawang yang biasa atau polos. Nah, dengan inovasi kerupuk bawang goreng kilukis ini
menghadirkan inovasi baru, yaitu dengan menambahkan irisan bawang putih sehingga ada sensasi tersendiri saat mengkonsumsi kerupuk bawang ini. Dengan harga yang ekonomis tapi dengan kualitas yang unggul, kerupuk bawang goreng ini dapat dijadikan salah satu pilihan oleh-oleh dari daerah Kabupaten Semarang. Karena produk kerupuk bawang goreng Kilukis ini dapat tahan lama sehingga cocok untuk oleh-oleh. Analisis minat konsumen. Pada umumnya, permintaan akan kerupuk di pasaran cukup tinggi, di mana kerupuk ini digandrungi banyak orang sehingga kebutuhan akan kerupuk ini sangat besar di tengah masyarakat. Dengan tingginya peminat kerupuk ini membuat peluang bisnis kerupuk bawang ini akan menguntungkan. Yang selanjutnya ada analisis mitra usaha. Industri kerupuk bawang di daerah ini ada sekitar 11 UMKM yang sama. Tetapi untuk produksi kerupuk bawang goreng ini belum ada yang mendirikan, sehingga persaingan yang terjadi cukup tinggi di mana para kompetitor sama-sama mengunggulkan produknya satu sama lain. Yang selanjutnya ada analisis kuesioner. Nah, untuk mengetahui seberapa besar peminat kerupuk bawang goreng Kilukis ini, maka pemilik memberikan lembar kuesioner kepada para calon konsumen yang diambil dari masyarakat sekitar. Dari kuesioner yang ada pada layar, dijelaskan bahwa harga yang sesuai itu memiliki responden yang cukup tinggi, yaitu 15 sangat setuju. Memiliki rasa yang lezat juga ada 13 responden yang memilih sangat setuju. Packaging menarik juga banyak, kualitas mudah didapat, dan keinginan untuk membeli itu juga banyak. Sehingga dari kuesioner ini bisa dikatakan bahwa usaha kerupuk bawang ini nantinya akan digemari banyak konsumen. Kelima, ada aspek keuangan. Yang pertama ada dari sumber-sumber dana. Nah, untuk sumber dana dari industri kerupuk ini melalui tabungan pemilik usaha, yaitu sebesar sekitar 30 juta. Untuk modal awal yang sudah diperkirakan adalah sebesar 25 juta. Dan dengan ketersediaan modal awal yang 30 juta itu, maka untuk modal yang diperkirakan sudah terpenuhi. Nah, dengan sisa modal awal sebesar 5 juta sebagai biaya tak terduga di masa yang akan datang. Kedua, ada biaya kebutuhan investasi yang terdiri dari yang pertama ada pra-investasi, yaitu NIP nomor induk berusaha itu sekitar 750.000, situ sekitar 2 juta, dan MUI sekitar dengan 300.000. Untuk mendirikan usaha ini diperlukan biaya untuk surat-surat izin yang telah diperkirakan. Untuk komponen yang kedua dari biaya kebutuhan investasi ini ada FIKOS. Di layar telah ditampilkan FIKOS atau biaya tetap untuk usaha ini. Sebelum didirikan usaha ini akan diperlukan FIKOS sebagai berikut, yang terdiri dari alat-alat atau aset-aset yang akan digunakan untuk memproduksi kerupuk ini. Komponen yang ketiga ada variable cost, yaitu biaya yang mendukung berdirinya industri ini. Yang ada itu di layar itu sudah ditampilkan mengenai variable cost untuk usaha ini, di mana itu biaya untuk per bulannya, yang diantaranya ada gaji karyawan dan juga bahan-bahan untuk produk kerupuk ini. Aspek keuangan yang ketiga ada rasio keuangan. Komponen pertama yaitu cash flow. Di layar sudah ditampilkan cash flow untuk usaha ini, di mana cash flow akhir tahun pertama ada 11.323.100 atau laba bersihnya juga segitu, karena pada tahun pertama ini belum ada penyusutan aset dalam produksi. Kemudian untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat diasumsikan kenaikan mencapai 7% setiap tahunnya. Dan juga untuk pajak penghasilan UMKM adalah sebesar 0,5%. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity, yaitu diformulakan sebagai berikut, yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemilik saham atau modal dikali 100. Nah, laba bersih dalam cash flow di atas yaitu sebesar 11.323.100
dibagi dengan modal pemilik saham itu sebesar 30 juta dikali 100 yang hasilnya adalah 38%. Yang ketiga ada BEP atau break even point, yang formulanya untuk BEP unit yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, diketahui total biaya tetap itu ada 11.820.000 dan harga jual per unit 22.000, sedang biaya variabel untuk setiap unitnya itu adalah 20.000, sehingga diperoleh hasil 6.000 unit untuk BEP unit. Dan BEP rupiah itu formulanya harga jual dikali BEP unit, yaitu harga jual 22.000 dikali 6.000 yaitu 132 juta. Nah, jadi dari nilai BEP dari usaha kerupuk bawang ini tercapai ketika penjualan produknya mencapai 6.000 unit, dan dari BEP rupiah dari usaha ini tercapai jika menyentuh penjualan produknya dengan nilai sebesar 132 juta. Aspek keuangan yang keempat adalah GVM atau Glad Value Method, yaitu di layar sudah ditampilkan mengenai GVM untuk produk ini, di mana nisbah bagi hasil itu ada 70% atau 0,7 dalam bentuk desimal. Kemudian untuk mencari pendapatan itu ada laba bersih dikali dengan nisbah bagi hasil, dan harga emas per gram itu di tahun ini adalah 984.000 dan diasumsikan kenaikan setiap tahunnya itu adalah 15%. Nah, untuk mencari nilai pendapatan itu dari pendapatan dibagi harga emas per gram. Nah, untuk investasi ini nilai pendapatan emasnya itu adalah 21,24 gram. Berdasar dari GVM di atas, jumlah nilai pendapatan emas adalah 21,24 gram. Nah, artinya industri kerupuk bawang goreng ini akan mendapat keuntungan sebesar 21,24 gram setiap tahunnya, dan usaha ini dikatakan layak untuk berdiri. Yang keenam ada aspek teknis atau operasi. Yang pertama adalah teknologi. Nah, industri ini nantinya akan menggunakan teknologi semi modern, di mana ada campuran antara teknologi tradisional dan modern. Di antara teknologi yang tradisional itu ada tungku api, kemudian cerobong asap, tempat untuk menjemur, dan untuk teknologi modernnya ada pemotong yang digunakan itu pemotong yang modern dan freezer. Yang kedua ada tata letak atau layout. Nah, industri kerupuk bawang goreng ini berlokasi di Jalan Kilukis, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Karena di daerah ini terdapat lahan kosong yang cocok untuk didirikan pabrik industri ini, dan lokasi ini juga merupakan lokasi yang strategis karena akses jalan yang mudah dijangkau dan juga letaknya di pedesaan tetapi dekat dengan jalan raya. Untuk aspek teknis atau operasi yang ketiga adalah target produksi. Target produksi kerupuk bawang goreng ini setiap bulannya adalah sekitar 500 kg. Nah, tetapi jika ada pesanan dalam jumlah besar di luar dengan target, maka jumlah produksi akan ditambah sesuai dengan kebutuhan, dan untuk produksi ini nantinya tidak setiap hari produksi, tetapi sekitar 2 atau 3 hari sekali, karena dalam proses penjemuran itu memakan waktu yang cukup lama, tidak bisa sehari itu kering, tergantung dengan cuaca yang ada. Aspek yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada pengalaman owner. Nah, pemilik usaha kerupuk ini sebelumnya belum memiliki pengalaman yang mendalam mengenai usaha yang akan didirikannya, tetapi di lingkungannya itu sudah banyak UMKM yang jenis berdiri sejak sudah cukup lama. Nah, oleh karenanya pemilik sedikit tahu mengenai usaha yang akan didirikannya ini, dan dengan tekad
yang kuat dan jiwa pantang menyerah yang dipegang oleh pemilik usaha ini, maka tidak sulit untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman untuk menghasilkan usaha yang diinginkan. Yang kedua ada tenaga kerja dan gaji. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri ini adalah 7 orang tenaga, dan gajinya itu dihitung untuk setiap bulannya. Di antara bagian tenaga yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada dua tenaga produksi dengan upah 675.000 per bulan, dan 2 tenaga penjemuran upah 700.000, 2 tenaga packing 500.000, dan 1 tenaga kurir dengan gaji 600.000. Selanjutnya ada job orientation. Yang pertama dari owner, yaitu mengelola dan mengendalikan usaha, mengatur pemasaran dan keuangan. Yang kedua dari tenaga produksi, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, dan juga membersihkan peralatan untuk produksi. Yang ketiga ada tenaga penjemuran yang bertugas untuk mengerjakan proses pemotongan kerupuk dan juga melakukan proses penjemuran dan pengeringan hingga menuju proses ke packing. Yang tugas dari tenaga packing yang pertama mensortir kerupuk yang pantas untuk dipasarkan, karena biasanya itu kerupuk jika sudah kering itu gampang hancur, jadi harus dipilah terlebih dahulu untuk menghasilkan kualitas yang baik untuk dipasarkan. Dan yang kedua ada menimbang berat kerupuk yang sudah disortir ke dalam wadah packing. Yang terakhir ada tugas dari kurir, yaitu mengantarkan kerupuk yang sudah di packing dan disortir itu ke pasaran. Berikutnya ada job specification. Yang pertama dari tenaga produksi yaitu sehat, cekatan, teliti, dan jujur. Yang kedua penjemuran, sehat dan kuat, rajin, dan juga cekatan. Yang ketiga packing, yaitu konsentrasi dan teliti, detail, dan juga cekatan. Dan yang terakhir adalah kurir, yaitu sehat, jujur, ramah, dan bertanggung jawab tentunya. Yang kedelapan ada aspek ekonomi dan sosial. Yang di slide sudah ditampilkan adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan juga pertumbuhan regional. Dari ketiga pertumbuhan tersebut, setiap tahunnya mengalami peningkatan atau kenaikan. Nah, sehingga prospek dari kerupuk ini nantinya di pasaran akan bagus, karena dari jumlah pendudukan juga naik dan pertumbuhan ekonominya juga naik, sehingga memungkinkan untuk konsumen itu lebih banyak. Yang terakhir ada aspek AMDAL. Yang pertama ada rona lingkungan hidup, dibagi dalam 3 kategori, yaitu fisiologi, biologi, dan juga sosial. Untuk fisiologi, industri kerupuk ini tidak memiliki dampak yang besar bagi kondisi fisiologis, karena pendirian industri kecil ini berada di lingkungan yang aman untuk didirikan industri. Yang kedua ada biologis, yang mana industri ini berdiri di atas lahan kosong yang tidak ditanami tumbuhan, sehingga pendirian industri ini tidak merusak kondisi biologis yang ada di lingkungan, dan industri ini tidak mengandung limbah yang dapat menyebabkan kondisi biologis tercemar. Komponen yang ketiga adalah sosial, di mana industri kerupuk bawang goreng Kilukis ini berada di daerah pedesaan, tepatnya di Jalan Kilukis, Desa Susukan, Kabupaten Semarang, yang industri ini berdiri di atas lahan kosong yang tidak banyak mengganggu masyarakat sekitar karena limbahnya. Dan dalam proses produksi industri kerupuk ini nantinya akan mengeluarkan asap yang dapat mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Oleh karenanya perlu penanganan dari pencemaran yang akan terjadi tersebut, di mana aktivitas pembakaran yang menyebabkan asap dan akan menjadi polusi jika tidak diolah dengan baik. Nah, pemilik usaha ini mengatasinya dengan cara pemasangan cerobong asap agar udara yang keluar itu tidak tercemar ke lingkungan masyarakat dan akan diolah dengan baik. Dari aspek-aspek di atas yang telah dijelaskan mengenai usaha kerupuk bawang goreng Kilukis ini,
Nah, untuk kesimpulannya yaitu bisnis ini layak untuk dikembangkan karena dari aspek yang ada tidak terjadi kenegatifan atau ketidaksesuaian yang diharapkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.